recognize because I've been tanning all week, bro. Go! Halo semuanya, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, YouTuber pemula. Kali ini akan mencoba merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul Fast and Furious 9 atau The Fast Saga. Di film ini kedatangan bintang baru yaitu John Cena, yang pasti di antara kalian sudah familiar sebagai mantan bintang SmackDown. Pasti akan seru dan beradrenalin sekali, jadi tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan sebuah balapan mobil, kala itu masih tahun 1989. Salah satu pembalapnya yang bernama Jack Toretto, yaitu sebagai ayah Dominic Toretto. Ini dia Dominic Toretto yang kala itu masih remaja, dan ini seorang remaja yang bernama Jacob sebagai adik Dom. Jacob! Now! Pop, we got a real problem with car 23. Linda. It's not about being a stronger man, though. It's about being the big one. You're good! Ketika dalam pertandingan balapan, ayah Dom tewas akibat ditabrak oleh mobil yang bernomor 23. Adegan berpindah ke masa sekarang di mana Dom dan Letty dan anaknya yang bernama Brian hidup tenang di sebuah desa. Tiba-tiba datang sebuah mobil. Mereka menyangka itu ancaman dari musuh-musuhnya. Namun ternyata itu teman lamanya. Mereka adalah Tej, Ramsey, dan Roman. It's me. Yo. We come in peace. Maybe you don't recognize because I've been tanning all week, bro. Mereka memberi kabar kepada Letty dan Dom kalau Mr. Nobody telah dikhianati. Ketika sudah berhasil menangkap musuh besar Dom, yaitu Xavier. Sekarang pesawat yang ditumpangi Mr. Nobody yang jatuh di wilayah zona militer yang tak seorang pun boleh masuk ke sana. Di sini Dom enggan masuk ke dalam misi itu, sedangkan Letty sendiri akan tetap ikut bersama Roman dan teman-temannya. Malam harinya Dom melihat video Mr. Nobody hingga ia melihat kalung salib miliknya. Dom pun memutuskan untuk bergabung bersama mereka, yaitu untuk masuk ke zona terlarang milik militer. Sesampainya di tempat pesawat Mr. Nobody yang jatuh, mereka menemukan sebuah kotak. Tiba-tiba para militer menyerang mereka. Mereka berusaha melarikan diri, hingga mereka masuk ke ladang ranjau. Di sini hanya sebagian militer saja yang masih mengejar mereka. Was this? Sementara di atas bukit ada seorang yang terus memantau mereka. Letty dan Dom berusaha keluar lebih dulu dari tempat itu dengan membawa benda yang telah mereka temukan tadi. Mereka terus dikejar hingga benda tersebut dibawa oleh seseorang yang bernama Jacob. Dom pun langsung berusaha mengejar lagi. Jacob dan Roman masih dikejar oleh para militer hingga mereka nekat melewati jembatan yang sudah rusak. Sehingga pada akhirnya mereka berhasil melewati. Dom sendiri masih berusaha menaklukkan Jacob hingga Jacob melompatkan mobilnya ke jurang, lalu ada pesawat yang langsung membawanya Jacob terbang. Sedangkan Dom dan Letty sendiri terus dikejar oleh para militer yang akhirnya Dom nekat menaiki tali jembatan untuk menyeberang. Setelah itu mereka semua berkumpul. Di sini mengungkap fakta kalau Jacob adalah adik kandung Dom. You knew about Jacob?
Jacob is or was Dom's brother. Dom pun mengingat lagi masa lalunya kalau itu jika bertemu dengan pembalap yang menyenggol ayahnya hingga tewas. Hingga Dom datang ke sana, di sini Dom pun langsung menghajar orang itu dengan kunci Inggris. Karena perbuatannya, Dom pun dipenjara dan meninggalkan Jacob seorang diri. Flashback lagi ke masa kini, Jacob disambut oleh teman dekatnya yang bernama Otto, yang di dalamnya ternyata ada Shaver yang dikurung di dalam sebuah kaca. Shaver sendiri diperintahkan Jacob untuk melacak keberadaan di mana penggalan benda yang satunya, karena benda tersebut bisa digunakan bila penggalan lainnya disatukan. Di balik itu, Dom dan rekannya sedang berkumpul. Tiba-tiba adik perempuan Dom datang, ia bernama Mia. Mia ingin bergabung karena semua ini ada hubungannya dengan keluarga Toretto. Got a little company. Think you know this person. Jacob's my brother too. I need to be here. Ramzi berusaha mencari informasi hingga ia menemukan fakta kalau Jacob mengincar benda itu. Benda itu dulunya adalah sebuah proyek rahasia yang disebut Aries. Say hello to Project Aries. Benda itu terdapat dua bagian yang terpisah dan satu kata sandi. Jika Jacob memasang itu di satelit, maka ia dapat meretas semua senjata yang ada di bumi, seperti nuklir dan sebagainya. Namun di sini kunci atau kata sandinya sudah lama menghilang, dan tidak seorang pun yang tahu. Mr. Nobody sendiri hanya memberi petunjuk dengan menampilkan fotohan. Yang kita tahu adalah sahabat mereka yang dulu telah tewas. Whatever he was up to, it ended here. Dan membagi timnya untuk mencari potongan Aries dan pergi ke Tokyo, karena terakhir Hans tewas di Tokyo. I'm gonna find him. Dom teringat lagi masa lalunya ketika ia di dalam penjara, ia bertemu napi yang mengatakan cara menyabotase mobil agar meledak. Dom pun langsung teringat kalau mobil ayahnya dulu terakhir terlihat Jacob lah yang mengeceknya. Setelah itu Dom keluar dari penjara dan menemui Jacob untuk balapan. Dengan taruhan jika Jacob kalah, ia harus menghilang dari kota ini dan jangan pernah kembali lagi. Karena Dom berpikir bahwa Jacob lah yang membunuh ayahnya dengan menyabotase mobilnya. Akhirnya balapan itu dimenangkan oleh Dom. Semenjak itu Dom tidak pernah lagi bertemu dengan Jacob. Who wants next? I said, who wants next? Ready? Set. Kembali ke masa sekarang, Mia dan Letty yang berada di Tokyo berbekal kartu pos Han. Mia dan Letty, dia menemukan sedikit petunjuk di sana. Remember what Han used to say about Tokyo? Di tempat lain, Dom sendiri menemui temannya yang bernama Magdalena. Kebetulan di sana Magdalena sedang mencuri berlian. Mereka berdua kabur dari kejaran para polisi. Di dalam mobil Dom bilang kalau ia mencari Jacob. Magdalena membawa Dom ke sebuah pesta megah. Di sana Dom bertemu dengan Otto yang mengaku sebagai investor Jacob. Otto adalah anak salah satu kepala negara Inggris yang sangat kaya. Dom masuk ke dalam dan bertemu dengan Jacob. Di sini Dom dan Jacob saling menodongkan pistol. Kemudian tiba-tiba Otto datang dan membawa Interpol terbaik ayahnya untuk menangkap dan membawa Dom. Yang ternyata Interpol itu adalah salah satu teman Dom yang kemudian melepaskan Dom kembali. Well done, Mason. Please, who was it for you? Kembali ke Tokyo, Mia dan Letty yang masuk ke dalam rumah yang mereka rasa rumah itu akan mendapat petunjuk. Hingga datang seorang wanita yang langsung menyuruhnya merunduk. Di sini ada segerombolan orang yang hendak membunuh mereka, hingga ada sniper yang menembaki segerombolan orang tadi. Yang ternyata sniper itu adalah Hans, sahabat lama mereka. Jacob sendiri berada di sebuah katedral ini angel nggak macamnya. Kembali ke London, Dom dan timnya berencana untuk mengambil Aries dari Jacob. Jacob sendiri berada di sebuah katedral untuk mengambil potongan Aries yang kedua. Semua kamera di kota itu tiba-tiba tidak berfungsi. Roman dan Taj menemukan sebuah mobil dengan medan magnet yang sangat kuat. Di balik itu, Dom sendiri melihat Jacob yang sedang berusaha kabur. Ramzi yang melihatnya dipaksa harus membuntutinya.
Ramsey menemukan sebuah mobil van, ia berusaha mencurinya. Untuk mengejar Otto yang ternyata di dalam mobil itu ada Ted dan Roman yang sedang disandera oleh anak buah Otto. Ramsey terus berusaha mengejar Otto dengan Roman dan Ted yang sedang berkelahi di dalam mobil tersebut. Mobil itu bisa menyedot logam apa saja yang sementara Dom terus mengejar Jacob yang sudah menemukan kedua potongan Aries, hingga Dom dan Jacob berdua jarak dekat. Di sini Jacob berusaha kabur dan Dom pun terus mengejarnya hingga Jacob kabur dengan mobil yang ia begal di jalan. Sementara Dom menaiki mobil yang dikemudikan oleh Ramsey. Ketika Jacob berusaha kabur, Ramsey menyalakan medan magnet mobil itu yang berhasil menyedot mobil yang dikendarai Jacob. Mengetahui hal itu, Otto menyuruh semua anak buah terbaiknya untuk menyelamatkan Jacob. Di markas, Dom dan timnya mereka kedatangan tamu yaitu Hans, teman lama mereka. Kemudian Han menceritakan tentang kematiannya, kalau kematiannya hanya dipalsukan. I'm just still trying to figure out, how are you still alive? And then one day, Mr. Nobody came calling. And death became the best way to stay alive. Han sendiri bekerja sama dengan Mr. Nobody yang dapat beberapa misi di Tokyo, yaitu dengan mengambil Aries dari sebuah rumah ilmuwan. Ketika Han sudah berhasil mengambilnya, tiba-tiba mobil yang ditumpangi ilmuwan itu meledak hingga mereka semua tewas. Ternyata malam itu tidak hanya Han yang mencari Aries, sementara anak ilmuwan itu di dalam rumah dan berhasil diselamatkan Han, yang diperintahkan Mr. Nobody untuk pura-pura mati dan bersembunyi bersama Elia, anak para ilmuwan tadi, karena Elia sendiri adalah kata kunci dari Aries yang disimpan di DNA-nya. Di dalam ruangan, Jacob yang sedang ditahan tentu mendengar percakapan mereka. Tiba-tiba pasukan yang dikerahkan Otto menyergap mereka lalu mengeluarkan Jacob. Dom di sini menyinggung Jacob dengan mengatakan Jacob tidak pantas memakai nama Toretto. Dengan kesal, Jacob mengungkap fakta kalau pada saat itu ayah Dom sedang terlilit hutang. Ayah Dom diminta untuk kalah pada balapan itu, agar hutangnya dianggap lunas. Karena ayah Dom tidak mau mengecewakan Dom, ia memilih mati di dalam balapan dengan menyuruh Jacob memasang sesuatu di dalam mobil ayahnya. Pasukan Jacob dan Otto pergi dari sana dan membawa Elia. Dom dan rekannya mengaktifkan magnet kemudian berusaha mengejar Jacob. Dom sendiri berusaha melumpuhkan anak buah Otto. Dom terjatuh ke dalam saluran air. Dom kembali teringat masa lalunya. Ia merasa berdosa dengan Jacob karena selama ini telah menelantarkan adiknya sendiri. Dom sadar kalau Jacob tidak membunuh ayahnya. Tiba-tiba Dom terbangun karena ia sudah diselamatkan Letty. Setelah itu, Dom dan rekannya membuat rencana baru karena mereka mempunyai beberapa waktu sebelum Jacob mengirim satelit untuk mengaktifkan Aries. Di sini Dom mengirim Ted dan Roman ke luar angkasa untuk menghancurkan satelitnya. Sementara itu, Dom dan sisanya berusaha menghentikan Jacob dan menyelamatkan Elia. Di sini mereka memanfaatkan tenaga magnet untuk melumpuhkan mereka. Hingga Mia bekerja sama dengan Han dan berhasil menyelamatkan Elia. Bahwa sementara itu di luar angkasa, Ted dan Roman sedang berusaha menyelesaikan misinya. Di dalam mobil, Otto bilang ke Jacob kalau ada yang salah dengan susunan satelitnya. Ketika Jacob ke atas dan mengeceknya, anak buah Otto datang dan menghampirinya, yang ternyata Otto mengkhianati Jacob. Dan sekarang ia menjadikan Shaver sebagai partner barunya. Jacob bertarung dengan anak buah Otto yang paling kuat hingga Jacob jatuh dan diselamatkan oleh tim Dom. Setelah itu Jacob menaiki mobil yang sudah disediakan Dom. Di sini Dom dan Jacob berusaha melumpuhkan mobil baja yang ditumpangi dan mereka berhasil menggulingkan Sementara itu, Ted dan Roman mengalami kendala karena kerusakan sistem dan kelebihan beban. Apa sih? Ted dan Roman sudah pasrah, mereka tidak memiliki pilihan lain selain menabraknya.
Mereka mengambil resiko mereka akan hancur atau mati, walaupun hidup mereka juga akan terjebak di luar angkasa. Karena sistemnya sudah rusak, Dom dan Renji berusaha masuk ke dalam mobil baja milik Otto. Mereka melalui mengambil alih aksesoris mereka bekerja sama untuk menonaktifkan Aries hingga mereka semua berhasil lolos. Tiba-tiba Shiver datang berusaha membunuh Dom dan rekan-rekannya. Dom yang melihat itu berusaha mengendalikan lagi mobil baja itu hingga Dom keluar dari mobil baja itu, menabrak Shiver yang Otto sendiri ada di dalam mobil itu. Dikira Shiver sudah mati, ternyata pesawat tadi hanya sebuah drone yang dikendalikan oleh Shiver dari jarak jauh. Setelah itu semua, Dom dihampiri Jacob. Kemudian Jacob memberikan kunci mobil peninggalan ayah mereka. Namun di sini Dom memberikannya lagi ke Jacob. Di tempat lain, Taj dan Roman ditemukan oleh astronot yang kebetulan melintas di sana. Dan film pun berakhir. Terima kasih semuanya, mohon maaf apabila audionya kurang bagus atau pembacaan narasinya kurang tepat, maklum namanya YouTuber pemula. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.